Ya, saudara pemirsa masyarakat Provinsi Papua Selatan, saya mau berbagi terkait dengan sebuah video yang sudah beredar anggota MRP Pokja Perempuan. Saya berbagi dari situasi yang kemarin kita sudah berjalan pilkada dan kita mendapatkan hasil. Oke. Nah, di sini saya mau katakan bahwa satu hal yang penting sekali. Kemarin kita sudah berjuang sama-sama yang berbicara tentang keaslian, yang berbicara tentang masing-masing ambil posisi. Jadi hari ini perjuangan kita sudah selesai. Kita sudah dapat gubernur dan wakil gubernur definitif. Sudah jelas. Kita sudah lakukan penjemputan, semua sudah jelas. Kemarin teman-teman sudah kerja, semua jelas. Hari ini kita lihat. Waktu pidato pertama di Mandala, semua kan sudah dapat dengar semua. Sudah. Saya pikir semua itu baik. Dan hari ini video yang beredar kita lihat. Kita di sini untuk melayani. Kamu melayani siapa? Yang punya dusun siapa? Kau pun rakyat yang mana? Papua Selatan ini datang untuk orang Papua. Kita sudah bicara baik-baik. Kamu kenapa? Saya punya hak bicara. Siap. Ini upacara sedang berlangsung. Upacara yang tidak sah. Kau keluar. Kau ini Upacara yang tidak sah. Kita sudah ikuti tadi toh pembicaranya seperti itu. Seorang gubernur definitif Provinsi Papua Selatan mengusir, mengeluarkan, menyuruh untuk dikeluarkan anggota MRP Pokja Perempuan. Tuang yang disebut saat ini gubernur definitif mengeluarkan dari ruangan pelantikan ibu-ibu PKK. Sangat jelasnya. Kemarin yang bersangkutan kerja untuk gubernur terpilih hari ini. Kerja. Berdiri, bersuara untuk memenangkan. Berdiri sebagai lembaga MRP, berdiri secara pribadi, menyuarakan untuk memenangkan gubernur terpilih hari ini. Tetapi hari ini gubernur terpilih mengeluarkan, menyuruh untuk dikeluarkan dalam ruangan. Kenapa itu dikeluarkan? Sebenarnya ada cara menggunakan legalitas lembaga. Datang sebagai lembaga MRP, Pokja Perempuan, melakukan diskusi sebelum acara pelantikan. Tahap ini saya pikir kalau dilakukan pasti seorang gubernur pasti terima. Sepakat itu. Tetapi kalau kita bertindak sendiri, memang ada bagusnya juga, tetapi masing-masing dengan punya cara. Dan sekarang saya mau bilang, waktunya hari saat ini. Kemarin kita berjuang mengusung, tetapi hari ini sudah menjadi gubernur definitif. Jadi gubernur dia mau bawa datang kepala dinas dari tanah Jawa kah, dari tanah rantau lain kah, hari ini dia punya hak. Hak mutlak, kita tidak bisa intervensi. Kalau kita mau protes itu kemarin, kita berjuang itu yang kemarin. Kalau hari ini kita mau protes, provinsi ini untuk siapa? Kita sebagai orang asli Papua terlambat. Kata-kata ini sudah terlambat. Sekarang kita menikmati sama-sama. Pesta demokrasi sudah selesai. Gubernur definitif sudah ada. Sekarang menjadi ancaman buat kamu yang kemarin bersuara, berjuang untuk memenangkan. Jangan kamu kecil hati. Biarkan gubernur dan wakil gubernur bekerja. Sesuai dengan mereka mau bawa daerah ini kemana. Provinsi ini mereka mau bahas sesuai mereka punya pola seperti apa.
Kita ikuti, jangan kecewa. Karena kita protes kemarin, itu waktunya. Yang kita lihat, kita paham, kita usung, itu waktunya kemarin. Kalau sekarang sudah menjadi gubernur terpilih, jadi kita semua punya gubernur. Jadi kamu yang berjuang kemarin, kalau kamu dapat tantangan seperti ini, nikmati saja. Menikmati. Jadi kalau gubernur dia mau bawa orang dari tanah Jawa atau tanah rantau lain atau Papua lain, dia mau tugaskan di sini, dia punya hak mutlak kok. Dia sudah jadi gubernur. Wakil pun demikian. Jadi jangan kecil hati. Jangan menganggap bahwa kita kemarin kerja setengah mati terus kita punya suara tidak didengar, aspirasi kita tidak direkrut. Lainlah. Kalau kamu berbicara sama bilang, sudah. Jangan berbahasa saya orang Papua dan provinsi ini mau kemana lagi, terlambat. Kemarin itu waktunya. Hari ini kita lihat 5 tahun ke depan, provinsi ini mau seperti apa. Kita jalani. Karena gubernur terpilih, gubernur kita semua. Mereka mau bawa daerah ini seperti apa, mau bangun seperti apa, kita mendukung. Lalu yang paling penting sekali, belum 100 hari kerja. Orang sudah lakukan protes-protes di mana-mana. Saya mau bilang tanggal 4 malam tanggal 5. Suku Malin Makleo, Yeina dan Kanum. Mereka pukul tiba main gatsi dari siang sampai dapat pagi. Apa yang terjadi? Di malam itu, pada saat saya ada di sana, saya mendokumentasikan dan terlihat. Ular itu dia keluar dan melingkar di sebuah pohon. Sangat luar biasa saya mau katakan itu. Kita belajar dari kode-kode alam. Waktu saya mendokumentasikan penjemputan bupati dan wakil bupati serta gubernur, ada situasi yang saya lihat sangat luar biasa di sana menurut saya. Orang semua, masyarakat semua mengarah ke gubernur lapangan Mandala. Penuh. Sedangkan bupati, saya mau bilang, itu mungkin keturunan atau keluarga yang mengusung. Sejumlah orang sedikit saja. Masyarakat, inilah kode alam yang terjadi. Setelah itu ada sejumlah masyarakat ke kantor gubernur. Ya itu demokrasi. Semua punya hak. Itu bukan masalah. Yang penting menjaga keamanan itu penting. Dan dinamika ini mulai berjalan. Sehingga saya mau bilang di sini, saya mau sampaikan di sini. Ini semua kerja-kerja MRP Provinsi Papua Selatan. Kerja dari awal itu seperti apa? Mekanismenya seperti apa? Karena lembaga MRP ini hadir di atas tanah Papua itu karena keringat, darah, air mata orang Papua. Kita di orang selatan tidak rasakan situasi ini. Tapi saudara-saudara di Papua lain, mereka rasakan itu. Pembunuhan terjadi. Darah menetes, air mata jatuh. Jadi lembaga ini kita harus memahami lembaga ini baik-baik. Lembaga ini untuk siapa? Ketika kita dapat gaji dari lembaga ini, kita harus yakin, sadar bahwa kita mau berbicara tentang orang asli Papua seperti apa. Itu yang ditanamkan dalam hati dan pikiran. Jangan kita tinggal cerita dan pembuktian kita tidak lakukan. Tanah Papua, tanah yang diberkati. Kode alam atau situasi alam dia akan seleksi. Siapa yang bersuara demi tanah dan leluhur di atas tanah ini. Tulang belulang air mata yang sudah menetes di atas tanah ini. Hari ini kalau lembaga ini tidak berbicara dengan jeli melihat kepentingan masyarakat kecil. Jangan salahkan siapa ketika itu terjadi di kelompok maupun individu. Jangan salahkan siapa. Semua mari kita bergandeng tangan. Saya pikir lembaga ini dia harus bergandeng tangan mendapat aspirasi dari masyarakat. Kepentingan masyarakat seperti apa, politik seperti apa, pendidikan seperti apa. Ini MRP punya kerja harus dilakukan.
Sekarang pokja perempuan disuruh keluar dari ruangan pelantikan. Kita pilih gubernur itu atas nama orang Papua. Kami dijual diri untuk orang Papua. Karena masih pakai pribadi. Jadi saya mau katakan bahwa sudahlah, gubernur definitif sudah ada. Mari kita menjaga komunikasi kita dengan baik, mari kita menjaga kebersamaan kita dengan baik, sehingga semua apa yang kita mau proses, apa yang kita punya kerinduan, keinginan, dia akan berjalan dengan baik. Saya pikir semua itu baik. Semua bukan persoalan. Tinggal bagaimana cara komunikasi, cara pendekatan, itu yang paling penting. Terima kasih. Jadi kalian yang sudah kerja untuk memenangkan pasangan hari ini yang terpilih, jangan kamu kecewa. Harus besar hati, karena itu kerja kalian kita semua punya. Oke, terima kasih.